Halo teman-teman, kami dari kelompok 12 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang perangkat rancangan program pembelajaran. Perkenalkan, anggota kelompok kami ada Minarti Rohmawati, ada Najwa Eski Agibi, dan ada Muhammad Arifin. Nah, berikut adalah hal-hal yang akan kita sampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pengertian perangkat pembelajaran abad 21, ada komponen utama rancangan pembelajaran abad 21, karakteristik pembelajaran abad 21. Kemudian ada contoh perangkat pembelajaran abad 21, ada tantangan dan solusi, dan ada kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat pembelajaran abad 21. Yang pertama, pengertian perangkat pembelajaran pada abad 21. Pengembangan perangkat pembelajaran sesuai dengan arahan kurikulum dan Kemendikbud saat ini, yaitu pembelajaran abad 21. Dengan paradigma merdeka belajar, guru juga harus mengikuti tren pembelajaran yang relevan dengan kondisi saat ini. Sehingga dalam penyusunan RPP kembali berubah, di mana penyusunan RPP cukup berisikan 3 komponen inti, yakni tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen atau penilaian pembelajaran. RPP dibuat lebih sederhana dan disusun harus memiliki prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa. Penulisan RPP dilakukan dengan efektif dan efisien sehingga guru memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Yang selanjutnya ada komponen utama perangkat rancangan pembelajaran abad 21. Penyusunan perangkat rancangan program pembelajaran abad 21 membutuhkan perhatian khusus terhadap beberapa komponen utama yang mendukung pembelajaran yang lebih kreatif, kolaboratif, dan berbasis keterampilan. Nah, berikut ini adalah komponen-komponen utama dalam penyusunan perangkat rancangan program pembelajaran abad 21. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus mencakup 3 aspek. Yang pertama aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Dalam pembelajaran abad 21, tujuan pembelajaran seringkali mengarah pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Yang kedua ada keterampilan abad 21. Perangkat pembelajaran harus mencakup pengembangan keterampilan abad 21. Seperti contoh yang pertama, ada keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Berpikir kritis adalah menganalisis masalah atau situasi dengan tujuan memecahkannya atau menyelesaikannya. Sedangkan berpikir kreatif adalah menghasilkan ide-ide baru atau solusi yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Keterampilan yang kedua ada keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Komunikasi dan kolaborasi adalah kemampuan untuk bertukar informasi, ide, dan umpan balik, serta bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian ada keterampilan teknologi dan literasi digital. Literasi digital mengarah kepada kemampuan seseorang memahami serta memanfaatkan teknologi digital secara efektif. Yang selanjutnya ada keterampilan pemecahan masalah. Keterampilan hidup yang dapat Anda kembangkan seiring waktu. Dalam hidup, Anda akan mendapat banyak kesempatan untuk menghadapi masalah dengan cara yang tenang, damai, dan terkendali, baik di dalam maupun di luar pekerjaan, ketika kita bisa menyelesaikan masalah. Yang ketiga ada metode pembelajaran. Pembelajaran abad 21 menekankan metode yang aktif, partisipatif, dan berbasis proyek atau project based learning. Pembelajaran dapat melibatkan pendekatan sebagai berikut. Yang pertama ada cooperative learning atau pembelajaran kooperatif. Pembelajaran ini mendorong siswa untuk bekerja sama dalam tim. Yang kedua ada inquiry based learning atau pembelajaran berbasis penyelidikan. Pembelajaran ini melibatkan siswa dalam proses mencari informasi dan solusi. Yang ketiga ada problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran ini menyajikan masalah dunia nyata untuk dipelajari dan dipecahkan. Kemudian yang terakhir ada blended learning atau pembelajaran campuran. Pembelajaran ini menggabungkan antara pembelajaran tatap muka dengan teknologi. Yang keempat ada media dan teknologi pembelajaran.
Teknologi menjadi salah satu elemen penting dalam pembelajaran abad 21. Karena apa? Karena pemanfaatan perangkat digital, aplikasi, dan platform online untuk mendukung proses belajar mengajar itu harus dipertimbangkan. Penggunaan teknologi yang lebih tepat dapat membantu siswa dalam mengakses informasi secara lebih fleksibel dan lebih kreatif. Yang kelima, ada penilaian autentik. Pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap atau afektif, keterampilan atau psikomotorik, dan pengetahuan atau kognitif. Penilaian dalam pembelajaran abad 21 harus lebih berfokus pada penilaian autentik yang mencakup yang pertama ada penilaian berbasis proyek. Sarana yang digunakan guru untuk mengukur pengetahuan siswa yang diperoleh melalui pembelajaran berbasis proyek. Kemudian yang kedua ada portofolio. Portofolio yaitu kumpulan dokumen seseorang, lembaga, kelompok, perusahaan atau organisasi dan sejenisnya yang memiliki tujuan untuk mendokumentasikan perkembangan suatu proses dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Yang ketiga ada refleksi diri. Refleksi ini itu bergerak mundur untuk merenungkan kembali apa yang sudah terjadi dan dilakukan. Ini adalah salah satu cara yang harus dilakukan dengan sadar dan terencana. Yang keempat ada penilaian kinerja. Penilaian ini menilai keterampilan siswa dalam konteks yang lebih luas, bukan hanya tentang pengetahuan teoritis saja. Yang keenam ada pengembangan karakter. Pembelajaran abad 21 tidak hanya fokus pada aspek akademik saja, tetapi juga pengembangan pada nilai karakternya. Program pembelajaran harus mampu menanamkan nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama ada kerjasama, kegiatan atau usaha yang dilakukan 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang kedua ada empati. Empati ini kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain, melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, dan juga membayangkan diri sendiri berada di posisi orang tersebut. Yang ketiga ada tanggung jawab, melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Yang keempat ada etika dan moralitas. Moral merupakan pengertian tentang mana hal yang baik dan mana hal yang tidak baik atau hal buruk. Sedangkan etika itu sendiri adalah tingkah laku yang dilakukan oleh manusia. Yang ketujuh ada evaluasi dan umpan balik. Evaluasi dalam pembelajaran abad 21 harus memberikan umpan balik untuk mendorong perkembangan siswa. Umpan balik ini berfungsi untuk memperbaiki proses pembelajaran dan memberikan motivasi lebih bagi siswa. Baik, selanjutnya ada karakteristik perangkat pembelajaran abad 21. Jadi di sini ada 5 karakteristiknya. Yang pertama berpusat pada siswa. Jadi perangkat pembelajaran dirancang untuk mengaktifkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran, baik secara individu maupun kelompok. Yang kedua berbasis masalah. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada teorinya saja, tetapi juga pada pemecahan masalah nyata yang relevan dengan kehidupan siswa. Hal ini mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga, menggunakan teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK diintegrasikan secara efektif dalam proses pembelajaran. Penggunaan berbagai aplikasi, platform online, dan alat digital lainnya dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. Yang keempat, mengembangkan keterampilan abad 21. Perangkat pembelajaran dirancang untuk mengembangkan 4C skill, yaitu critical thinking, kemampuan berpikir kritis dan analitis, creativity, kemampuan berpikir kreatif, atau kemampuan yang ketiga creativation, kemampuan berkomunikasi secara efektif. Yang keempat collaboration, kemampuan bekerja sama dalam tim. Dan yang kelima karakteristiknya adalah fleksibilitas. Perangkat pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa yang beragam. Pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka, daring, atau kombinasi kedua blended learning.
Selanjutnya ada contoh dari perangkat rancangan pembelajaran abad 21. Yang pertama itu ada pembelajaran berbasis proyek. Siswa diminta untuk merancang dan melaksanakan proyek yang berkaitan dengan suatu masalah sosial atau lingkungan. Yang kedua, game edukasi. Permainan edukasi yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan tertentu seperti matematika ataupun bahasa. Yang ketiga, simulasi. Simulasi memungkinkan siswa untuk belajar melalui pengalaman yang aman dan terkendali. Yang keempat, ada forum diskusi online. Forum diskusi online dapat memfasilitasi interaksi antara siswa dan guru serta antara siswa dengan siswa lainnya. Pembelajaran di abad 21 menghadapi berbagai tantangan, di antaranya yaitu perkembangan teknologi. Teknologi berkembang dengan cepat, sehingga generasi muda lebih beradaptasi dan menguasai hal-hal baru. Pendidikan perlu memanfaatkan teknologi untuk memperkaya pengalaman belajar, meningkatkan keterampilan digital, dan mengajarkan literasi digital. Yang kedua, globalisasi. Pendidikan perlu mengembangkan pemikiran global, kerjasama antar budaya, dan kemampuan bahasa asing. Kemudian, ada perubahan sosial. Pendidikan perlu beradaptasi dengan dinamika sosial dan mempromosikan inklusivitas, kesetaraan, dan penghargaan terhadap perbedaan. Kemudian yang keempat, permasalahan infrastruktur pendidikan. Infrastruktur pendidikan perlu ditingkatkan agar mampu digunakan sebagai tempat yang nyaman untuk pendidikan. Selanjutnya, tantangan kualitas dan relevansi kurikulum. Kurikulum juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas dan relevansinya. Untuk menghadapi tantangan ini diperlukan upaya kolaboratif dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. Berikut ada kesimpulan. Pembelajaran abad ke-21 menekankan pengembangan keterampilan 4C melalui pendekatan aktif, kreatif, dan berbasis teknologi. Guru perlu menyusun perangkat pembelajaran yang sederhana namun efektif dengan penekanan pada metode interaktif dan penilaian autentik. Dukungan pelatihan guru dan fasilitas yang memadai sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan ini, sehingga pendidikan dapat mencetak generasi unggul yang siap bersaing di era global.